lihat. Enggak, Bang. Ada masalah kah kau? Enggak, Bang. Kau tahu aku siapa? Siapa, Bang? Kenapa kami yang kuasai bumi kah? Aku di senior di sini. Ya, Bang. Kau tahu aku sekarang berkuasa. Kau tuh baru maba kau di sini, sosok kau kayak ngapain kau duduk-duduk di sini? Kenapa gitu? Geser-geser Namanya kau. orang di sini. Biarlah namanya orang dulu di Geser sini. Apa gua kumpau juga. Kenapa juga? Senior harus kumpau coy. Ada masalah kah? Enggak ada, Bang. Pasti kau mau aku suruh-suruh kan? Enggak, Bang. Aku suruh kau dia. Enggak, Bang. Ayo aku suruh kau dah urus. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Lawan kau sama aku. Kenapa, Bang? Baru jadi senior dia sudah kumpau. Makanya. Ale. Itulah kenapa kayak mau jadi senior coy. Nah juga sih bukan aku. Kan kita lagi Kumpau. membahas konten kan kumpau. Ya. Jadi Apa? itu Ya. Di sini, geng. Ya, geng ya, geng-geng kumpau. Di sini sebenarnya kami pengen ngebahas mitos-mitos kalau misalnya kalian itu baru masuk kuliah. Karena kan biasanya kan kalau kalian pertama kali masuk kuliah pasti tuh ada yang namanya kayak senioritas, kalian disuruh-suruh sama senior, terus tuh kalian dibilang lah mental inilah mental itu lah segala macam ya kayak gitulah pasti. Kalau kalian jadi mahasiswa baru di kampus kalian ya sebenarnya ini adalah keresahan kita ya kan. Betul. Cuman maksudnya mau sampai kapan dikasih kayak gini, tapi sebentar dulu nanti kita bakal bahas. Kita intro dulu coy ya Iya. kan. Ketemu lagi di kami di channel Ujang. ulang. Ketemu lagi bersama kami di channel Ujang Rumpang. Iya. Pal, perasaanmu waktu pertama kali jadi maba tuh kayak mana? Ya perasaanku jadi maba ya kan kalau tempatnya di kampusku aku ndak terlalu gimana sih jadi maba. Yang palingan aku kalau di pas pertama kali jadi mahasiswa baru tuh aku tuh pengennya cepat-cepat ke kampus ya kan, ketemu orang-orang baru, cari teman. Ya udah kayak gitu, udah ada takut sama senior apa segala macam ya. Cari teman, cari doi. Cari teman, cari pacar ya kan. Tapi gini Pal, ini kan musim-musim anak-anak sudah lulus jalur corona nih. Iya, nah. Jadi mereka ndak ujian tiba-tiba lulus aja gitu kan. Lulus tiba-tiba Nah, masuk kuliah. otomatis kan banyak nih apa Nah. namanya maba-maba yang bakalan mau masuk ke universitas-universitas pilihan mereka. Nah biasanya kan mitos-mitos kalau maba tuh banyak. Nah di sini kita mau bahas geng. Ada 5 mitos yang biasanya tuh terkenal banget kalau misalnya kita tuh jadi maba. Jadi mahasiswa baru. Iya. Jadi yang pertama, Apa tuh geng? senior selalu benar. Itu pasal 1. Oh iya. Makanya kasih yang pertama. Pasal 1 ayat 1. Senior selalu benar. Pasal 1 ayat 1. Berarti ada pasal 2-nya dong. Iyalah, ini pasal 2 Iya kan? Pasal 1 ayat 1. Senior selalu benar. Ya. Gimana geng menurutmu nih geng? Senior selalu benar. Iya. Karena gini coy. Kalau kita ambil dari sisi senior kan ya, sisi seniornya. Kenapa senior selalu benar? Ya kan? Mungkin mereka merasa bahwa kayak apa ya? Mereka yang lebih lama di sini nih, lebih duluan dari di kampusnya mereka nih kan, mereka lebih duluan. Jadi mereka yang tahu seluk-beluknya nih. Nah, kalau misalnya kita mahasiswa baru yang ngelakuin ini, wah itu salah tuh, ini salah tuh, ini salah nih. Nah, jadi kayak gitu nah. Kalau misalnya jadi mahasiswa baru itu jadinya kayak serba salah, kita mau ngapain tuh enggak tahu mau ngapain, apa yang kita lakuin tuh salah terus di mata mereka. Ya kan? Terus kayak kalau senior selalu benar tuh kita ngelihat senior salah, kita nggak ngelihat salah. Kita mandang senior, aku kok Salah. lihat melawan kok sama aku, ha? Yang kayak tadi tuh kan gitu Kita lah. tunduk, kau ndak hargai senior kah? Aku nih ngomong sama kau, kenapa kau tunduk? Terus kamu nggak bagaimana? Ya kan? Ih, Dan itu juga berlaku ke perempuan juga ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian misalnya kan ada kemarin tuh pasal satunya juga nih. Cewek selalu benar. Ini di sini senior selalu benar. Nah. Jadi walaupun kalian cewek ya kan, iya. dari sudah pasal kalian cewek selalu benar tuh. Salah sudah kalian, habis sudah kalian. Tapi kalau dia cewek baru dia senior, Habis sudah kau. habis juga kalian. Kelar hidupmu. Cewek selalu benar, senior selalu benar. Ah. Benarnya pangkat kuadrat. Ah. Mampus. Kalian kalau buat kebenaran satu,
tetap kalian salah. Pikirlah sendiri kenapa bisa Sendiri, begitu ya. Kenapa? Tapi banyak loh pal kayak gini. Kayak misalnya kan maba tuh disuruh kayak sama seniornya, jongkok kau, jalan kau kayak gini. Aku nih senior bilangnya, kau harus ikut mauku. Tapi giliran ada dosen, wih langsung tiba-tiba jadi baik gitu kan. Baik, Jadi baik. Wih disayang-sayang, dilus-elus kayak palanya. di apa ya? Kayak kucing dilus-elus palanya, nanti Iya kan? giliran dada orang situ tendang. Dielus tepat. Iya, dielus, iya. Sayang ada. Tepat deh habis kan. Nah, itu masalah senior selalu benar. Terus kalau misalnya ke pasal 2, ketika senior salah, kembali ke pasal 1. Ini ini Iya. yang bikin Nah, kita tuh greget sama senior. katanya sebenarnya. gini-gini nih. Kenapa ya teman-teman ya? Soalnya kita ya kalau kita memposisikan kita dari sebagai mahasiswa baru itu kayak gini nah. Kita nih kan baru baru masuk ke kampus ya kan. Kalau misalnya kita dikasih kayak gini ya bisa dibilang uji mental apa segala macam ya kan. Tapi yang namanya uji mental lah kayak gitu guys ya kan. Uji mental itu pasti ada yang namanya kasus. Kita dikasih bagaimana sih cara kita mengatasi kasus-kasus kayak gitu, permasalahan-permasalahan itu kayak apa. Bukan malah diteriakin ya kan, bukan malah peloncoin kayak gitu. Itu bukan uji mental namanya gitu kan. Itu namanya adu jotos coy. Terus sebagai senior, kalian tuh harusnya membimbing adik-adik kalian, Nah, coy. itu. Bukan kalian mau merasa dibilang hebat di situ. Heeh. Kalau saya jadi senior ya saya sayang lah dia yang baru masuk, kita ajak dia seru-seruan gitu kan. Jangan diteriak-teriaki. Hebatkah sudah kalian kalau kalian teriak kayak orang begitu, ha? Kan kamu kumpul, Pak. Jadi kalian kumpul-kumpul sama adik-adik, Iya. sama anak orang. Kalau adikmu dikasih kayak gitu, mau kau? Nah, Tidak kan? Jangan, kasih begitu Aku kasihan aja. juga mereka. Senang kasih gitu orang. Iya, kau kan kupau. Terus pal yang kedua nih, pal. Ah. Apa pal yang kedua? Biasanya tuh senior tuh pasti bilang, "Kami tuh lebih duluan daripada kalian." Ya kan? Kalian tuh baru begini, kami dulu lebih parah coy. Kami tuh lebih parah daripada kalian dulu. Kalian disuruh jalan jongkok aja ngeluh. Kami masuk neraka. Kami dulu sampai masuk neraka juga tidak apa-apa. Kalian baru direndam di sungai ngeluh. Kami di neraka coy, dicelup-celup kali dulu. Bisa kau masuk neraka, Bapak ngajar. Ini biasa ya. Ya. Senior kalau kayak gini, bagus dikasih permen lollipop. Iya. Karena kenapa ya? Kalau bahasa-bahasa kayak kalian itu kami dulu lebih parah daripada kalian. Emang kalau misalnya kalian dulu lebih parah daripada yang sekarang, terus kalian mau apa? Mau balas dendam gitu. Balas dendam. Ya, maksudku gini nah. Hentikanlah gitu nah. Hentikanlah yang namanya tuh balas dendam. Kalian turun temurun kalian itu dihentikan dulu lah. Stop lah dulu gitu nah. Kenapa? Karena capek coy coba. Apa juga untungnya ke segituan orang? Iya. Mau Yang ada moral Genji nanti jadinya. Iya. Moral Genji asal teriak tendang. Ceplak, woi. Ceplak. Ceplak. Keren Moral kali. Genji bukan moral Indonesia dulu kalau kayak gitu coy. Jadi harusnya gini ya, untuk para senior yang misalnya nanti kan maba nih mau masuk nih. Tolonglah jangan kayak membanding-bandingkan antara yang kalian dapat dulu dengan apa yang akan mereka dapatkan. Karena kalau kalian terus seperti itu kayak mengulang kebencian, Iya. mengulang kebencian. Terus kapan mereka bisa memutuskan itu gitu nah? Kan kita sebagai manusia nih ya, kita kan saling menghormati tuh. Di depan hukum kita tuh sama semua. Kenapa juga harus dibeda-bedakan kalau kami lebih parah daripada kalian dulu? Bukan Cobalah gitu, diganti gitu kan, diganti. Kalau memang kalian lebih parah, cobalah kalian buat yang lebih baik, kan lebih baik. Kami dulu dikasih kayak gini, cobalah diputar kembali gitu. Kalian itu harusnya memberikan mereka yang terbaik buat mereka. Kalian bimbing dengan yang sebaik-baiknya. Mereka ajarin yang sebaik-baiknya. Kalau di kampus ini tuh moralitasnya harusnya kayak apa? Attitude kalian itu harus diperbaikinya nih kayak apa? Nah, jangan bukan dengan diteriak-teriakin, tapi kasih sayang kalian itu pada adik kalian itu harus ada gitu nah. Kan mahasiswa baru ini kan nanti juga kan jadi adiknya kalian gitu nah. Jadi kalian harus sayangi mereka layaknya adik kalian gitu coy. Oh kenapa nangis cok? Sedih cok. Iya sih, karena kayak gini coy. Kan kalau misalnya kalian kayak mengulang kebencian itu, kenapa nggak kita mengulang kebaikan gitu nah? membuat kebaikan Iya. baru. Jadi nanti yang mahasiswa baru ini kalau misalnya ada yang mahasiswa baru nanti ini, ketika mereka mau ospek mahasiswa baru nanti di tahun depan, mereka bakal ngulang apa yang kalian lakukan kemarin, apa yang maksudnya yang kalian baikin mereka kemarin gitu nah. Betul. Kayak gitu coy.
daripada kita mengulang kebencian, mending kita mengulang kebaikan. Itu coy. Ubah mindset juga. Mm-mm. Biasanya ya, kalau orang pengen lakukan hal yang baik itu, setidaknya mikirlah. Jangan berpikir kayak kami lebih parah daripada kalian dulu. Coba mikir seperti ini, aku ndak mau mereka merasakan apa yang dulu aku Nah, rasakan. itu tuh. Kayak gitu. Jadi junior sama senior tuh bahkan tercipta hubungan yang sangat baik gitu. Nah, junior kita baik sama kita, kayak lebih akrab gitu nah pas sudah kegiatan kampus hari-harinya gitu kan. Iya. Next. Next ya? That's right. Iya. Yang Oke, ketiga nih, Wan, apa yang nih, Wan? ketiga Yang tuh. ketiga. Nah, mental kalian lemah, baru diginin aja ngeluh. Mental kalian tuh lemah, baru gini aja ngeluh. Ah, kalian ini apa? Bilang mahasiswa. Kalian itu mahasiswa, bukan mahasiswa. Sekarang aku tanya kalian nih, geng. Maukah kalian diteriak-teriak di depan muka kalian ya? Nih, aku contoh ini ya. Karena aku kumpau di sini nih. Woi, kalian. Kenapa kalian melawan sama aku? Aku senior di sini. Tunduk kalian. Tunduk. Pas tunduk, kenapa kalian tunduk? Nggak hargai ke orang ngelihat, orang ngomong. Bicara. Pas ngelihat, ngapain kau ngelihat? Kau melawan kah? Pas tunduk, begitu lagi terus. Ih, kalau sudah kayak gitu bagus baku hantam sudah kita geng. Iya. Apa ya? Kalau bisa dibilang dari sisi mental ya, sisi mental. Tuh. Kita jangan sampai ngerusak mentalnya orang dengan hal yang kayak gini. Jangan main-main sama mental, coy. Jangan Ya. main-main sama mental. Ada yang namanya kesehatan mental. Yang dimana kita di dunia kampus, kita sebagai senior ya, kalau misalnya kita senior, kita tuh sebagai senior kita harus mendidik baik mentalnya adik-adik kita. Jangan malah merusak mentalnya mereka dengan cara kalian teriak-teriakin apa segala macam. Kita nggak tahu kalau misalnya mereka adalah dari orang-orang yang dengan mental yang lemah, mempunyai kelainan mental, kelemahan mental masing-masing. Kalian nggak tahu kalau misalnya kalian teriakin kayak gitu, tiba-tiba mereka kayak sakit apa segala macam. Kalian mau tanggung jawab enggak gitu loh. Jangan kayak gitulah. Ya, mungkin di kampus atau di dunia perkuliahan mereka takut sama kalian. Mm-mm. Pas di luar, Kan kayak kita gitu. mana pernah tahu orang, Kita coy. nggak tahu, coy, kayak gitu. Jadi tolong kayak jangan biasakan uji mental orang. Jangan biasakan uji mental Orang, seseorang itu dengan diteriak-teriaki di depan mukanya, dijelek-jeleki. Pokoknya kayak buat orang sakit hati itu bukan Iya. uji mental, coy. Itu namanya ngajak berantem. Iya. Uji Jangan. mental tuh ya gini, kasih tau kalian uji mental nih ya. Uji mental itu ketika kalian dihadapkan dengan suatu masalah, di mana masalah itu betul-betul buat kalian tuh nggak bisa gitu, nah kayak mana cara kalian keluar dari masalah ini. Iya. Nah, mental kalian diuji di Di situ situ kalau bagaimana kalian mengatur emosi kalian. bagaimana mengatur emosi kalian, Pikiran terus kalian. pikiran kalian, bagaimana cara cari problem solvingnya. Iya. Kalau kalian dapat masalah kayak gini terus stuck, berarti mental kalian lemah, coy. Iya, itu baru mental lemah, coy. Ya. Bukan uji mental diteriak-teriaki, itu teori dari mana, coy? Aduh, ada tuh orang kalau misalnya dibilangnya mentalnya lemah, tapi giliran kayak disuruh kayak ngomong di depan banyak orang. Anak siapa coba tuh? Jadi tolonglah ya buat abang-abang senior yang ntar lagi mungkin kedatangan adik-adik barunya, bimbinglah mereka dengan sebaik mungkin. Jangan diteriaki, jangan dibanding-bandingkan, jangan selalu merasa benar karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu, coy. Tuh. Yang keempat apa nih, Pak? Yang Next, keempat? botak kayaknya. Botak. Botak ya kan, botak biar membuang masa-masa sekolah kalian dulu. Kalian tuh harus botak. Kalian tuh harus botak. Membuang masa-masa SMA kalian. Ini kan ini kuliah. Mending satu Muharram tuh buang sempak pun. I Daripada harus have botak. I have question for you. Benar nggak sih? Nggak tahu. Nah, itulah sudah ya. Aku punya pertanyaan buat kalian. Nah, Apa relasinya pelajaran atau kepintaran dengan botak? Apa? apa nih? Apa? Apakah dengan orang botak itu pintar atau apakah orang itu tidak botak dia bodoh? Apa? Kami mohon maaf dulu buat abang-abang ini, jangan merasa tersinggung karena ini kan kita pengen nyampaikan kritik. Sebenarnya kan kayak Opini. semua itu kita punya pendapat kan. Jadi kami pengen kasih pandangan aja kepada kalian semua bahwa tradisi-tradisi seperti ini kan nggak ada relasinya sama pendidikan gitu loh. Apa sih hubungannya orang botak sama kepintaran tadi kan? Kalau misalnya dia nggak botak, emang dia bodoh gitu? Enggak juga kan? Jadi kayak aku punya pengalaman waktu aku masih sekolah SMP, sekolah aku menerapkan memang rambut tuh harus rapi, tapi dia punya sistemnya kayak gini.
yang penting rambut udah lewat alis, ya. Rambut udah lewat alis begini. Hmm. Ya itu rambutku. Maksudnya di SMP dulu kan dia nggak boleh lewat alis. Nggak boleh lewat Terus alis. cambang nggak boleh Cambang panjang. jangan sampai kena Terus telinga. yang di samping nggak sampai kena telinga, yang di belakang nggak tutup kera, Ya, nggak sampai kera. jangan berbuntut juga. Nah, itu dulu SMP ku loh ya. Jadi kayak rapi, yang penting rapi itu sudah. Mm-mm. Nah, terus masa SMP pas masuk kuliah harus licin kayak Solin Botak Soccer. licin, kayak Solin Soccer. Kalau kayak Om Deddy Corbuzier itu kan botaknya kan keren gitu. Iya. Kalau kayak kita nih botak, Kayak burik. tuyul Jo. Iya, kayak tuyul. Udah gini bawaan. Apa tapi menurut ya kalau botak tuh kadang enak baju juga dingin gitu nih kan. Dingin Apa kepala. nih dipakai baju jakut-jakut, cok tak 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 tak. Kalau mandi tuh air langsung ser. Jadi bagus juga, enggak perlu pakai sisir. Nggak, aku udah mau botak, nggak. Nggak, gini coy, kalau misalnya kalian apa disuruh botak sama senior apa segala macam, maksudnya kayak gini, Bang. Nggak ada relasinya itu, nah, nggak ada relasinya antara kalian itu masa-masa sekolah dulu, itu kayak kalian membuang sial gitu ceritanya. Iya, kayak buang buang sial sial. berarti ceritanya. Terus rambut dikorbanin, bilang kalian dibotakin supaya masa-masa sekolah kalian tuh nggak dibawa lagi di masa-masa kuliah. Justru masa-masa sekolah dulu tuh berpengaruh di dunia perkuliahan. Iya. Masa nggak ada hubungannya sih? Jangan dibuang yang apa kalau memang itu hal-hal yang jeleknya lah yang dibuang, masa harus potong rambut gitu nah, masa Iya. harus potong rambut. Akikah 2 kali dong. Enggak, jangan kayak gitulah. Maksudnya kalau botak ya kan, kalau disuruh botak licin apa segala macam, iya memang itu adalah tradisi kalian di kampus kalian, di jurusannya kalian ya kan. Maksudnya gini coy, kalau yang tradisi kayak gitu apa ada baiknya dihilangkan lah, ada baiknya dihilangkan. Lebih baiknya tuh diganti dengan rambut tuh harus rapi gitu nah. Kalau lebih bagusnya tadi yang kayak dibilang si Ridwan tuh, kalau rambut tuh udah boleh lewat alis, iya kan, lewat alis, terus yang pinggirnya tuh udah boleh kena telinga gitu nah. Nah yang kayak gitu yang perlu perlu diterapkan, bukan botak licinnya gitu nah. Ya masa Iya. kali juga kalau misalnya ya kalau cewek udah mungkin ya kan. Mungkin Nggak lah, mungkin lah. cewek botak mah. Lain ceritanya sudah itu. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya kayak apa itu harusnya diganti dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalian suruh mereka botak, terus ketika mereka botak kalian tertawakan. Nah, Bener. itu tadi aku bilang lebih baik kalian itu mendidik adik-adik kalian daripada kalian harus memperpeloncoin adik-adik kalian gitu nah. Belum Maksudnya lagi kan kayak gini, nah. kalau orang botak tuh kayak kepalanya bentuknya aneh-aneh, ada yang Iya. pitak, ada yang Ada yang- rata di sini, ada yang tebelah begini. Iya. Pokoknya kayak Ada yang benjol di belakang. ya kelihatan sudah aib-aib kepala gitu. Masalahnya gini coy, takutnya nanti ada orang botak disuruh botak tiba-tiba pas masuk kuliah ada rupanya tanduknya di belakang. Ada pitak, tanduk. pitaknya di sini, Cok. Iya, ada tanduknya di belakang, takutnya adalah sudah hidungnya di belakang. Ayo kau. Nah, Baru kali tahu kan? Makanya jangan bakalan lah. kaget nih. Maksudnya jangan jadikan hal-hal yang kayak gini itu untuk sekedar kalian tertawa. Kalau kalian mah tertawa, mending kalian nonton Stand up comedy. stand up comedy. Ya Bang kan? Deswin. Hmm. Tuh. Nah, Kayak gitu. daripada kalian tertawain orang, tertawain aib orang, Iya. senang kalian. Nanti kalian ya di akhirat kalian ya. Awas kalian ya. Malaikat Ridwan nih. Kok di akhirat tuh di surga coy, bukan di neraka. Oh, iya. Salah Iya, coy. iya, iya. Salah server ya. Kan akhirat kan surga neraka, sama aja. Nah, tapi kok di atas coy, beda server. Oh iya. Oke, lanjut, Geng. Iya, yang kelima, Biasanya kelima. apa yang kelima tuh, Pak? Yang kelima tuh biasanya tuh kalian tuh harus tunduk sama senior. Kalau kalian tidak tunduk sama senior itu nanti dibilang udah menghormati. Nah, apa sudah tuh? Kalau lewat depan senior, tabe. Tunduk, Tunduk kan, tabe. misi bang. Terus kalau misalnya lihat senior tuh, nggak boleh lihat lama-lama, nanti jatuh cinta. Nggak, apa kayak kan ada tuh biasa kan kalau misalnya junior tuh ngeliat senior kan kayak diliati terus gitu kan, mungkin penasaran kali ini orang pernah Penasaran. kenal atau bagaimana. Tapi karena dia senior, pas kayak Pas "Apa kau diliatin lihat? dikira ngajak kelahi Apa gitu boleh kan. lihat? Apa Kok- boleh lihat, woi? Punya utang nggak kau sama aku? Wih, melawan bama nih, wih. Ciut lah orang coy. Iya, coy. Karena yang kayak gini maksudnya kan kalau misalnya kayak tadi kan lewat harus tabe, harus harus tunduk. Kalau bagiku itu budaya yang harus kita terapkan memang. Kalau misalnya kita lewat lewat di depan orang yang lebih tua memang kita harus permisi. permisi. ya Tapi kan kan ndak. tabe ya kan. Tapi ndak diteriakin juga coy gitu nah, ya kan. Ndak diteriakin juga coy kalau misalnya kalian apa lu? Iya, tapi gini coy, kalau misalnya memang dia sudah dididik dari awal, dari keluarganya, dari rumahnya, ya kan, dari orang tuanya. Kalau dia sudah dididik kalau
lewat di depan orang tuh yang harus tua, permisi, harus tunduk. harus- Dia pasti dengan sendirinya tuh harus permisi gitu nah. tanpa harus disuruh. kalian disuruh teriakin lagi. Iya, kan gini banyak, bukan banyak. Aku sering lihat di internet lah, ya, di Instagram lah kan, bilangnya orang kayak gini. Kalau kita disuruh bersihkan rumah dengan orang tua suruh kita bersihkan rumah, pasti kita malasnya luar biasa gitu kan. Bersih bersih lagi. Coba pas kita sendiri yang mau bersihkan, rajinnya bukan main. Pokoknya ada sampah sedikit harus diambil. Pokoknya Iya. harus perfect. Harus perfect di Begitu situ. juga di dunia perkuliahan, apa di kampus juga coy. Iya. Jangan kalau misalnya kayak moralitas yang ada di rumah kita itu memang kita harus terapkan di luar juga gitu nah. Tapi buat kalian abang-abang senior ya, kalau misalnya ada adik-adik kalian yang lewat itu tanpa permisi, tanpa tunduk apa segala macam ya positif aja, mungkin dia kurang diajarin sama orang tuanya di rumah. Iya. Tapi tanpa harus kalian teriakin. Boleh kalian tegur, boleh mungkin kalian nasihati, tapi ndak kalian teriakin. Jangan diteriaki juga. Ya, kayak Siapa gitu. sih orang yang suka diteriaki gitu kan? Nggak mau orang. Kucing aja kita teriaki lari. Ah. Apalagi manusia kan? Jangan Manusia kayak tuh gitu, punya coy. perasaan, coy. Kita ini punya perasaan. Kita punya hati ya. Kita punya hati. Jadi tolong banget buat abang-abang senior yang ntar lagi kedatangan adik-adik barunya, sayangilah adik-adik itu seperti kalian menyayangi adik kalian sendiri. Heeh. Jangan pukul, jangan teriaki, jangan marah-marahi, jangan suruh tunduk. Kasihan, woi. Iya. Kalau kalian kayak gitu-gitu tuh ini menyangkut tentang kesehatan mental. Ini soalnya ke depannya kita bakal bahas tentang kesehatan mental ya. Kenapa kami memulainya dengan hal-hal yang kayak gini? Karena Ya, memang kesehatan mental itu penting dari awal yang kita lahir, yang kita diajari sama orang tua sampai kita di dunia perkuliahan, Bahkan di Itu dunia pekerjaan nanti dunia loh ya. pekerjaan juga gitu. Itu memang mental kita harus dididik dengan kuat, tapi dengan Yaps. cara yang berbeda, dengan cara yang benar, baik Yaps. dan benar. Jangan Jangan. sampai dengan kekerasan, dengan teriak-teriakan. Itu yang membuat orang-orang itu kepribadiannya itu kayak kasar juga. Kalau kalian ada anak kecil sering dikasarin, sering diteriak-teriakin, nanti besarnya tuh bakal ya kasarin Terganggu. orang juga, Iya, teriak-teriakin terganggu. orang juga. Itu berpengaruh di cerminannya kehidupannya. cerminannya dari dia kecil sampai dia besar tuh menjadi kebiasaannya. Apa yang dia lihat itu yang dia tiru gitu nah, Iya. apa yang dia lakukan gitu nah. Kami mintalah saran teman-teman dari teman-teman semua lah ya. Kan kami bahas masalah 3 mitos untuk mahasiswa maba-maba nih ya. Bukan 3 mitos, 5 bahkan Lima ya? sebut. Iya 5 ya. Sorry. Sorry. Jadi tadi kan kami bahas masalah 5 mitos untuk maba nih. Jadi kalau misalnya kalian nih ya punya hal-hal yang bagus atau unik untuk kita bahas di sini, silakan komen saja di kolom komentar di bawah ya, geng, ya. Iya. Silakan kasih masukan-masukan. Terus kalau misalnya ada juga yang pengen kalian tambah-tambahin ya di komentar aja. Siapa Iya. tahu itu bisa jadi materi buat kami gitu kan. Buat kita semua lah pokoknya, karena ini kita untuk mengubah pikiran kalian khususnya remaja-remaja. Jadi tolong jadilah remaja yang sehat, Cerdas, menceria. cerdas, ceria. Ceria. Kalau remajanya hebat, Indonesianya kuat. Pasti kuat. Kayak gitu coy. Ya sesuai baju lah ya. Iyalah. Mempromosikan baju soalnya. Jadi Pal, mungkin next video kita mungkin bahas tentang ada deh, tunggu aja lah kalau kalian ya. Kalian lihatlah nanti ya. Ini tentang masih tentang apa ya namanya? Panas dong. Panas, Cok. Soalnya nanti kan di next video kita juga bakal bahas yang namanya itu tentang kesehatan mental juga, tapi dengan hal-hal yang dekat dengan kita ya, seperti ejekan mungkin apa segala macamnya, nanti itu kita akan bahas. Oke? Iya. Mungkin sampai sini aja dulu ya, Pal ya. Iya. Udah ya. Oke guys, sampai ketemu di video kami yang akan datang. Jangan lupa tetap kumpul, tetap stay calm ya kan. Salam mahasiswa buat teman-teman ya, tetap kumpul, terserah kalian mau kumpul apa enggak ya kan. Yang jelas di sini kami ingin menyampaikan unek-unek kami dan juga memberikan solusi buat kalian semua teman-teman remaja agar kalian terhindar dari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa-masa remaja Iya. kalian. Oke? Ya, cintai diri kalian untuk masa depan kalian, geng. Oke. Oke. Sekian See you dari next kami. time. See you next time dan bye-bye. Kumpau. Dah, tutup.